pertanyaan, saya lanjut. Apa itu yang disebut doksa? Ini menarik. Ini ada kaitannya dengan kekerasan simbolis. Doksa adalah sudut pandang dari yang dominan yang menyatakan diri atau memberlakukan diri sebagai yang universal. Ya. Ini adalah bagaimana doksa itu biasanya dikuasai oleh seseorang, orang yang berpengaruh, ya, pemimpin agama, pemimpin informal, juga pemimpin formal, itu ya, selalu merasa benar. Hubungan dosen dan mahasiswa itu juga kuat gini nih ya, doksa seperti ini ya. Maka mahasiswa kritis kayak apa, pertanyaan kayak apa, dosen itu selalu bisa jawab gitu loh, ya. Nanti kalau nggak bisa jawab, dosennya hanya bilang kepada mahasiswanya, coba saya ikut kuliah malam, dikoreksi supaya sesuai dengan tema. Gitu. Berapa saya punya tentang? Oke, mengenai ini bedanya apa? Doksa ini menarik dipakai karena apa? Orang sering mengacaukan hegemoni. Ya. Ini saya tunjukkan. Ini perbedaannya doksa dan hegemoni. Kalau hegemoni itu untuk makropolitik seharusnya, sedangkan doksa itu untuk mikropolitik. Jadi kalau kita menggunakan istilah pengaruh iklan terhadap perempuan eksekutif misalnya, itu doksa, itu bukan hegemoni. Ya, ini perbedaannya supaya kita juga tahu. Doksa ini biasanya kaitannya dengan kekerasan simbolis. Maka di dalam doksa itu sedang beroperasi melalui bahasa juga, melalui representasi dan melalui simbol. Ya. Mengapa Anda kalau berdebat atau katakanlah mulai protes terhadap pemimpin agama, Anda kalah sebelumnya karena masalah doksa, misalnya. Oke, sampai di sini apakah ada pertanyaan, Mbak Apriliana? Tanyakan. Ada Romo ini, Bung Nurudin mau bertanya lagi, Romo? Ya, silakan. Silakan Bung Nurudin. Ya, silakan Bung Nurudin. Kalau nggak ada, yang lain dulu. Yang lain nggak ada sih, cuman di room chat ada. Oh, Bung Nurudin minta di-unmute. Bentar ya. Unmute bisa. Halo, bisa terdengar Iya, ya? iya. Sudah. Ya. Romo mau tanya, Romo tadi terkait dengan yang soal media digital tadi, Romo. Kalau like, kemudian banyak like-nya, kemudian sekarang istilahnya banyak subscribe-nya, itu apakah itu yang disebut sebagai kapital simbolik ya, Romo? Itulah yang sebagai awalnya value-nya. Awalnya kapital sosial, setelah mendapat banyak menjadi kapital simbolik. Ya, jadi orang misalkan mendapat predikat influencer itu berarti dia sudah menjadi simbolik gitu ya? Ya, jadi itu adalah kapital simbolik yang berasal dari kapital sosial. Ya, terima kasih, Romo. Ini Pak Agus Hartono. Ya, terima kasih, Romo. Saya hanya ingin bedanya lokus itu sebenarnya arahnya ke habitus atau ke arena ya? Lokus, kata lokus itu tempat, Pak. Lokus itu tempat. Oh, tempat. Ya. Tapi arahnya ke arena atau habitus ya? Ke arena. Arena ya. Ya. Oh iya. Terima kasih. Sudah nggak ada, Mbak Prilina? Kita lanjutkan. Iya, silakan mau dilanjut. Bagaimana kapital menjelaskan hubungan kekuasaannya. Jadi kapital terakumulasi melalui investasi, ya, memberi keuntungan, kesempatan. Dengan kapital orang menempati posisi tertentu dalam sosial. Ini pembagian kelas Bourdieu itu atas dasar kapital ekonomi dan kapital budaya. Jadi ada kelas dominan atau kelas bourgeois yang biasanya menunjukkan identitas khasnya. Kelas bourgeois kecil itu kelas menengah. Biasanya yang suka merek itu malah kelas menengah, bourgeois kecil biasanya, karena ingin dianggap sebagai kelas atas.
Jadi tidak usah ikut-ikutan ya beli tas Hermes karena nanti dianggap terlalu kelas menengah gitu. Tergantung mereknya juga sih. Kalau ya Hermes kalau yang biasa-biasa ya 7.500 euro paling murah. Kalau supaya agak dipandang ya sekitar yang Kroko yang sekitar 30.000 euro. Itu dengan sifat-sifatnya kelas seperti itu. Itu ada yang menarik Pak, siapa itu namanya Fajrul Rahman, itu dia membagi bertolak dari Bourdieu ini, dia membagi kelas pemilu. Dia meneliti tentang kelompok-kelompok sosial dalam pemilu, dia bagi dari 3 ini dia bagi menjadi 5. Menarik. Dia mengambil S3 di komunikasi di UI waktu itu, S3-nya. Tadi menggunakan teorinya Bourdieu juga. Ini habitus kelas, bagaimana ini terbentuk, ya. Jadi bukan hanya kesadaran saja. Ini pembagian kelasnya dan hobi-hobinya, kalau Anda bisa melihat. Yang biru itu hobinya, yang hijau itu kelas-kelasnya. Sebetulnya saya ingin mengontraskan dengan punyanya Anthony Giddens, tapi lain kali saja, karena membutuhkan waktu lama untuk menjelaskan ini kontrasnya dengan punyanya Anthony Giddens. Ini saya buat karena ketika saya menjadi promotor salah satu pembimbing di S3 UNER, ada yang meneliti tentang kawin mutah di daerah Rembang, Jawa Timur dengan menggunakan Bourdieu, teorinya Bourdieu. Bagaimana pertarungan kapital itu antara penduduk setempat dengan yang menikahkan dan juga dengan pendatang itu. Lalu ada salah satu guru besar yang bertanya, mengapa Anda menggunakan punyanya habitusnya Bourdieu, mengapa tidak menggunakan Anthony Giddens? Nah, karena itu saya harus membantu dia menjawab, lalu ini saya jelaskan. Tapi mungkin saya lewati aja nanti kalau ada waktu saja. Ini tadi kekerasan simbolis, saya lewati. Nah, ini distinction. Distinction itu sebagai strategi kekuasaan, membedakan diri. Ya. Biasanya menurut Bourdieu, cara membedakan diri itu dalam 3 struktur konsumsi, yaitu makanan, budaya, dan penampilan. Ya. Upaya membedakan diri merupakan bagian dari strategi kekuasaan. Tujuannya untuk mempertahankan kekuasaan atau mengakumulasi kapital. Maka yang namanya selera, kalau kita sering mengatakan selera jangan diperdebatkan. Kalau Bourdieu, selera boleh diperdebatkan. Karena selera itu hasil pembiasaan. Selera itu hasil pelatihan dari kelas sosial tertentu. Gitu. Ya. Dan Anda melihat juga di dalam budaya itu misalnya ya, kalau misalnya ada mahasiswa ngomong saya, wah Romo kalau cuman Bourdieu aja saya sudah baca bukunya 5. Lalu ini bagaimana klasifikasi preferensi selera kelas, ya. Kelas dominan habitusnya selalu distinction, membedakan diri. Kelas menengah terungkap dalam kehendak baik terhadap budaya. Nah, kelas menengah ini senang mengunjungi museum, ya, lalu liburan, kursus-kursus dan sebagainya itu. Yang kelas populer karena terbatas, maka semua dibingkai oleh desakan kebutuhan. Jadi semua diukur dari sejauh mana saya bisa memenuhi kebutuhan saya. Bahkan membeli mebel pun dalam rangka itu. Kalau bisa, sofa itu kalau malam bisa untuk tempat tidur, misalnya seperti itu. Jadi semua itu harus praktis. Itu yang kelas populer. Nah, ini bagaimana kalau kita mau melihat selera kelas dominan.
membedakan diri, estetik distancing, kelas dominan mendominasi, menentukan selera. Ya, ini adalah model-model mereka. Lengar loror itu kalau di Prancis. Ini selera kelas menengah ya, atau bourgeois kecil, ya, perjuangan terus-menerus untuk membedakan diri dari kelas bawah. Cenderung menerima selera kelas atas, ya, sangat menghormati budaya, selalu menekankan sopan santun, ya, yang orang selalu mengoreksi bahasa itu biasanya kelas menengah, ya. Kalau bahasa Jawa kromo dan kromo inggil itu selalu dikoreksi, ini biasanya kelas menengah. Mengunjungi museum, monumen, membaca jurnal, pengetahuan populer, fotografi, film, musik jazz, ini dianggap kelas menengah kalau di Perancis. Ya, mungkin di Indonesia harus disusun lagi ini. Kelas populer, kelas bawah itu dipinggir kedesakan kebutuhan. Praktek budaya dikaitkan dengan kebutuhan. Ya, ini saya lewati saja. Mengapa ini kalau Anda bisa melihat bahwa selera itu tidak netral, ya, karena selera membedakan, mengapresiasi, menjamin pengakuan objek, ya, mengarahkan posisi sosial sesuai dengan kedudukan. Sampai sini dulu, apakah ada pertanyaan? Ada Romo, Bung Nurudin sama Pak Agus Hartono mau bertanya. Bung Nurudin dulu mungkin. Halo, saya terdengar ya? Iya, Ya. terdengar Bung, terdengar. Ya, ya. Romo, saya jadi ingat Romo, kalau terkait dengan buku Romo, jadi orang-orang kayak Bill Gates atau mungkin Elon Musk itu kan suka share bacaannya, dan kemudian misalkan kan kayaknya kemudian di Indonesia terus pada ikut-ikutan baca, jadi berarti kan di situ bukan pengetahuan murni Romo, tapi itu tadi selera yang mau ikut-ikutan kelas atas gitu, kira-kira gitu ya Romo. Kalau bisa baca kayak bukunya Bill Gates itu ya saya jadi Bill Gates kira-kira kan gitu. Ya, jadi seperti itu. Jadi kadang-kadang juga maka iklannya koran Tempo kan orang cerdas baca Tempo. Mungkin kalau Jakarta Post itu kelas atas atau kelas menengah? Kalau di Paris itu sering-sering orang baca koran Le Monde. Itu merasa diri intelektual. Mari. Kalau kelas bawah bacaannya apa Romo? Koran apa itu? Kalau di Perancis koran kalau kelas dulu bawah. kalau dulu apa itu yang punyanya Harmoko itu namanya apa? Pos Kota. Pak Agus masih atau ini karena tunjuk jari yang tadi Pak Agus Hartono? Tadi sudah Pak. Cuma maksudnya saya ingin tanya lagi, itu habitus, kapital, dan arena itu memang bisa dibedakan, tetapi apakah itu merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, saling berpengaruh? Ya, karena nanti menjadi rumusannya menjadi begini, toh Pak. Kalau kita melihat, ya, saya tunjukkan. Jadi kalau menjelaskan habitus itu jangan dilepaskan dari itu. Jadi habitus, kapital, arena itu praksis sosial. Jadi itu merupakan kapital akan ikut menentukan pembentukan habitus. Tetapi begitu menjadi habitus bisa saja untuk akumulasi kapital. Misalnya habitus bahasa, karena pintar bahasa asing, akses kemana-mana lebih mudah. Sehingga kapital bisa dikonversikan dari kapital sosial menjadi kapital ekonomi dan
arti tidak bisa dipisah. Oh, jadi ya praksis, bersifat praksis ya, Pak. Ya, ya. Ya, terima kasih, Pak. Iya, ada Romo itu ada pertanyaan dari Pak Semituan. Silakan Pak Semituan. Silakan. Mari Pak. Selamat malam Romo. Terima kasih untuk penjelasannya. Ada 3 pertanyaan Romo. Yang pertama, kita tidak bisa pungkiri bahwa ternyata kapitalis itu sangat mempengaruhi terjadinya perkembangan zaman. Kita tidak bisa pungkiri itu. Salah satu yang saya pernah baca itu ulasan dari Max Weber tentang Protestan etik dan kapitalisme di Eropa khususnya. Dia menjelaskan bahwa ternyata cara berpikir dari kaum Protestantis sehubungan dengan sebagai pilihan Allah, askese terhadap dunia ini itu juga yang mempengaruhi terjadinya kapitalisme, dan justru kapitalisme membuat terjadi perkembangan atau revolusi industri dan ekonomi di Eropa. Nah, plus minus dari kapitalisme sendiri mungkin Romo bisa jelaskan itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi juga Romo menjelaskan tentang mengubah habitus itu perlu modal. Saya lihat juga misalnya sampai sekarang ini sistem demokrasi kan masih kayaknya dianggap kurang bisa mengarahkan Indonesia menjadi bangsa yang semakin maju. Karena banyak yang masih berpikir dengan slogan yang sering kita dengar, piye enak zamanku toh gitu. Ya, jadi orang masih lebih masih berpikir ke zaman Soeharto yang otoriter gitu. Nah, pertanyaan saya adalah apakah perlu itu di Indonesia seperti itu? Jadi kembali lagi ke zaman yang dulu, karena susahnya diatur misalnya gitu. Terlalu banyak mungkin demokratis dianggap reformasi ini karena terlalu ke belakang, jadi perlu kembali lagi ke zaman yang dulu. Itu yang kedua. Yang ketiga, perubahan habitus secara pribadi itu. Ini karena saya rohaniwan, itu bagaimana itu dengan habitus yang perlu diubah versus mujizat. Kita lihat perubahan pribadi secara khusus habitus pribadi. Itu banyak tokoh-tokoh yang berubah dari hal yang tidak baik menjadi baik ketika mengalami dalam tanda kutip mujizat. Mungkin Romo bisa sentuh di situ. Terima kasih Romo. Oke, tentang kapital, Bourdieu memang dipengaruhi Max Weber ya. Max Weber juga mempengaruhi. Tetapi bagaimana bahwa habitus itu bukan hanya mengenai modelnya, cara berpikirnya Max Weber. Cara berpikirnya Max Weber kan seperti ini ya Pak ya. Apa yang disebut Protestant ethics itu. Kalau saya skematiskan kan seperti ini Pak. Bagaimana munculnya semangat kapitalis, Romo ini ya. Semangat munculnya kapitalisme. Jadi kalau Anda lihat, saya baca sendiri bukunya Max Weber. Jadi dari ajaran predestinasi itu kan sebetulnya nilai budaya. Ajaran predestinasi itu akan mengatakan bahwa dari sononya Tuhan itu sudah memilih siapa yang akan diselamatkan. Nah, orang yang terpilih itu berarti orang yang berahmat. Nah, orang yang berahmat biasanya hidupnya sejahtera. Nah, saya ingin ya mendapat kepastian subjektif bahwa saya bagian yang terpilih. Maka saya harus hidup sejahtera. Oleh karena itu saya harus kerja keras. Nah, di sini ada pembalikan ya Romo di sini, nggak tahu siapa Bapak atau rohaniwan. Jadi di sini ada pembalikan. Kerja keras itu sebagai panggilan suci, sebagai beruk, sebagai ungkapan cinta sesama,
itulah yang akhirnya keinginan mencari kepastian subjektif akan keterpilihannya itulah yang mendorong semangat kapitalisme. Kerja keras, nyali besar dalam berdagang, jujur demi kredibilitas, hidup sederhana, dan sumum bonum. Nah, ini sebetulnya kalau di sisinya Bourdieu, ini yang menumbuhkan namanya habitus. Gigih, habitus gigih itu dari sini, Pak Semi. Jelas ya yang bagian ini ya, hubungannya dengan Bourdieu. Lalu istilah kapital itu tidak langsung terkait dengan istilah kapitalisme di sini, tetapi mau dikatakan bahwa bagaimana semangat gigih itu yang kegigihan itulah yang menimbulkan kapitalisme. Tapi kegigihan itu tidak datang dengan sendirinya. Itu terkait dengan nilai budaya yang disebut ajaran predestinasi. Ini terlebih-lebih protestantisme yang Calvinis ya Pak ya, bukan yang Lutherian. Kalau dari bukunya Max Weber itu. Begitu yang pertama ya Pak, ada kaitannya dengan habitus. Lalu yang kedua, enak zamanku ya, itu sebetulnya itu selalu nostalgia ketika orang dulu enak, lalu sebetulnya siapa yang mengatakan apakah orang yang sekarang diuntungkan atau tidak. Jadi kita akan bertanya siapa yang mengatakan itu adalah siapa yang diuntungkan dan siapa dirugikan. Kita harus bertanya itu secara kritis. Biasanya yang mengatakan itu adalah yang pada zaman itu diuntungkan. Lalu perolehan habitus secara pribadi yang mukjizat. Nah, ini kita yang sering tertipu dengan statistik ya. Misalnya yang tadi sudah di awal saya jelaskan. Bourdieu kan mengkritik sekolah sebagai reproduksi kesenjangan sosial. Karena menurut penelitiannya yang berhasil masuk ke jurusan-jurusan favorit di universitas besar 80% orang kelas atas. Nah, mungkin kita lalu mengatakan, loh ini ada anak orang miskin, ini ada anak tukang becak bisa jadi dokter. Itu 1 per berapa puluh ribu. Tetapi itu diciptakan untuk mistifikasi, untuk menciptakan mitos gitu loh. Kaum borjuis itu senang menciptakan mitos kalau menurut Roland Barthes. Supaya apa? Supaya jangan dipertanyakan adanya ketidakadilan, adanya kesenjangan itu. Itu menurut Roland Barthes. Mitos itu diciptakan. Begitu ya Pak Sami? Romo, ya, Mbak Aprilia gimana? Ini Pak Terbastian mau bertanya. Silakan. Romo, saya punya satu pertanyaan itu tentang luck, keberuntungan dan kenaikan kelas. Ya. Tadi Romo jelaskan bahwa kenaikan kelas itu bergantung banyak sekali pada kapital. Ya. Sekarang dalam literatur terakhir filsafat politik analitik itu penekanan perhatian diberikan sangat besar kepada luck, keberuntungan. Ya. Apakah ini bisa dijelaskan dengan teori Bourdieu atau apakah Bourdieu sendiri punya mengatakan sesuatu tentang ini elemen luck, keberuntungan dalam kenaikan kelas? Kalau dia tidak percaya itu, karena apa? Karena bagi dia pertama struktur sosial menentukan, ya. Kalau orang yang kelas atas sudah mendapatkan itu, waduh kami untung. Padahal itu tidak untung. Karena memang kelas dia sudah mendapatkan lebih favorable daripada kelas yang lain. Kalau mengatakan anak saya lebih berhasil di sekolah, ya, untung dia lebih berhasil. Padahal dia di rumah sudah punya kapital budaya, sudah punya punya habitus bahasa. Maka di sekolah itu adalah kelanjutan budaya di rumah. Sedangkan dari kelas bawah, sekolah itu budaya baru. Nah, orang kaya bisa mengatakan, wah ini luck. Nah, padahal sebetulnya bukan luck lagi. Itu adalah investasi yang sudah dimiliki dan kesenjangan yang sudah ada. Begitu ya, Rom Bastian. Terima kasih, Rom.
Baik, Romo, ini ada Pak Wadyo Pasaribu raise hand. Silakan. Ya, silakan Pak Wadyo. Ya, ternyata saya masih ingin bertanya kepada Romo. Mari silakan. Ada dua. Yang pertama, waktu Romo tadi mengutip bahwa orang kelas borjuis itu sering menciptakan mitos. Ya. Apakah itu bisa juga disamakan dengan pendapat Hume yang mengatakan bahwa the force is always on the side of the governed people, dan mereka selalu akan menciptakan opini-opini kepada jumlah yang lebih banyak yang mereka atur itu, supaya mereka bisa menempatkannya pada posisi yang mereka kendalikan. Yang saya lupa persis traktat itu, cuman saya pernah ingat itu diajarkan di akademi. Itu yang pertama. Yang kedua sekaligus semacam rangkuman. Berarti setidaknya ada 3 aspek yang habitus dalam pandangan Pierre Bourdieu. Yang pertama, habitus itu adalah produk sosialisasi. Yang kedua, habitus itu meskipun dia produk sosialisasi, dia tidak mendeterminasi, tetapi memberi orientasi, mohon dikoreksi. Tetapi memang karena dia sifatnya historis, maka ini kemungkinan ini bisa ada dibatasi kondisi objektif gitu. Dan yang terakhir, dari uraian Romo, habitus itu dia itu campuran juga. Selain sosialisasi, tapi kan dia ternyata bisa dimodifikasi juga oleh pengalaman hidup akan dunia luar tadi. Berarti dia hybrid juga dia. Hybridity. Nah, pertanyaan saya yang sedikit refleksi begini, Romo. Memang kan kita memahami berbagai kerangka teori ini untuk tidak hanya mampu mengenali teori, tapi juga sebagai alat analisa gitu. Dan setiap zaman, setiap sistem itu selalu berbeda-beda konsep manusia yang ingin dibentuk. Berdasarkan analisa Romo sebagai orang yang sudah panjang perjalanannya, semangat zaman saat ini, zeitgeist dalam konteks yang makro, dan dalam konteks yang mikro, sistem pendidikan kita saat ini, itu habitusnya kira-kira ingin membentuk konsep manusia macam apa? Terima kasih. Terima kasih, Pak. Yang tentang pertama itu kelompok borjuis ingin mempengaruhi. Jadi kalau zaman tadi yang saya buat media tradisional, framing itu mungkin oleh kelompok yang borjuis. Tapi sekarang dengan media sosial yang disebut jurnalisme warga, resistensi itu kuat loh, Pak. Jadi ada demokratisasi media. Sehingga framing borjuis itu juga sulit. Sekarang itu orang asal pinter main di media sosial pun bisa kelihatan tampil kaya meskipun sebetulnya enggak punya apa-apa ya. Ya itu kan Photoshop itu kan membuktikan bagaimana mereka wah hebat-hebat seperti itu ya. Dan banyak yang tertipu loh dengan model itu. Jadi mengacaukan itu. Jadi framing itu ternyata sekarang sudah ada resistensi, ada istilahnya ada demokratisasi media sebetulnya sekarang itu. Sehingga kelompok borjuis itu tidak monopoli seperti dulu lagi. Pertama. Yang kedua, benar itu hadir sosialisasi, memang tidak mendeterminasi karena bisa kreatif, bisa menghasilkan praksis-praksis baru. Memang dibatasi kondisi objektif karena maaf saja ya kalau miskin mau kursus matematika atau kursus bahasa Inggris juga nggak bisa loh Pak. Jadi itu ada aspek pembatasan objektif toh di situ. Jadi nggak bisa mengatakan bahwa ya asal ada niat baik ya susah juga gitu loh kadang-kadang. Itu objektif betul. Jadi itu bisa campuran karena bisa dimodifikasi betul. Karena saya sendiri dulu nggak suka membaca. Tapi begitu dimodifikasi, dimasukkan asrama menjadi suka membaca. Itu kan berarti hasil conditioning dalam arti tertentu. Ada betulnya. Lalu
tentang sistem pendidikan yang sekarang, apa yang ingin saya lihat adalah seperti ini. Bagaimana pendidikan 4.0 dan 5.0 itu mengarahkan. Saya akan melihat ke arah sana saja langsung. Ya, begini Pak, saya tunjukkan. Saya carikan. Ini saya sudah membuatnya. Sebentar. Kan ke depannya yang kan ini Pak. Keterampilan yang dituntut. Ya. Setidak-tidaknya 4 hal ini ya, Society 5.0 dan 4.0 itu, ya. Ya, pikiran analitis kritis, kemampuan kerjasama, komunikasi dialog yang cerdas, dan kreativitas inovasi. Ini 4 hal yang 4 elemen yang terdiri dari masing-masing ada unsur-unsurnya apa saja. Ya. Lihat saja yang bagian kreativitas dan kerjasama, ya, dialog cerdas. Ini mengandaikan apa yang disebut nanti dalam taksonomi Bloom itu pada level 456, Pak. Ya, ini saya lanjutkan saja pada level taksonomi Bloom-nya. Ini Pak. Nah, pendidikan kita ini, di kita itu masih 3.0. Banyak yang pendidikan kita itu modelnya itu masih 1, 2, 3, Pak. Yang penting itu menghafal, mengingat, ya mengetahui, menerapkan. Sedangkan untuk 4.0 dan 5.0 itu harusnya kuat di 456, menganalisis, mengevaluasi, dan berkreasi. Itu Pak yang lemah. Kita lemah. Kita masih arahnya pada 1, 2, 3. Nah, bagaimana untuk membidik yang 456? Itu saya menawarkan, ya, ini model-modelnya, ya, model masyarakatnya, bagaimana pendidikannya, berpusat pada pembelajar, sistem interaktif, keterampilan kontekstual, mengajukan pertanyaan, praktek orientasi etika, banyak proyek dalam sekolah, permintaan, kebutuhan kerjasama, komunitas global, ya. Tapi yang ingin saya tunjukkan ini. Ini guru dan dosen harus berubah menjadi ini. Ya, ini nanti sendiri Pak. Ini tidak bisa, ini hanya untuk menjawab saja. Berarti Romo, pada prakteknya pendidikan kita masih, kalau saya pilih sebuah istilah, mengisi air dalam botol. Belum humaniora yang mendidik suatu sikap mental itu untuk bisa berkreasi kreatif pada perubahan gitu. Belum. Jadi saya mengusulkan ada 5 cara. Yang pertama adalah banyak dilatih dalam logika abduksi, bukan hanya diduksi dan induksi, tapi abduksi. Lalu yang kedua itu lebih problem solving dengan 5 langkah pemecahan masalah secara ilmiah. Yang ketiga adalah computational thinking, saya kira kita semua tahu. Lalu design thinking dan analisis wacana kritis. Jadi 5
Itu harus menjadi model dalam pembuatan model pembelajaran. Itu yang membidik 456, 5 cara itu. Itu kemarin saya presentasikan waktu itu di beberapa universitas. Perlu di depan Pak Jokowi ngomong-ngomong. Oke, ini sudah sampai jam 9, saya katakan jam